tenang, mari dengarkan podcast kepedean, podcast kepedean, podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Hari ini kita nggak berdua lagi nih, hari ini kita bertiga. Yang tamu nih Cong, yang spesial Cong, pakai telur. Pakai telur. Pakai nasi goreng. Dia banyak cerita-cerita menarik, Cong. Oh iya, di pengalaman hidupnya ya. Tuh. Saat ini kita mau bahas apa Cong? Dengan mengundang tamu kita yang ini Cong. Dia kebetulan ada di perfilman, Cong. Wih. Waduh, tapi bukan film biru. Film biru. Film biru. Ini film hitam, gelap. Layarnya biru aja. Jadi kita berbagi tentang inilah apa ya, perfilman dari kan lagi pandemi nih, Cong. Iya. Suka dukanya. Jadi orang beranggapan kalau main di film tuh enak aja. Iya, kan sekarang tuh juga bioskop tutup ya Cong. Nah, kita bakal cari tahu nih. Apakah jadi layar tancap sekarang? Nah, kita nggak tahu. Apa keliling kayak dangdut tuh Cong. Oh, sebelum mulai kenalin dulu dong, biar teman-teman tahu. Iya. Nama panjang apa namanya nih, Cong? Oh, terserah mau nama aja Nama gue panjang banget, Cong. Nama sapaan aja. Nama sapaan, nama saya Angga. Oh. Itu Dia- kebetulan juga temen kita dulu ya Cong. Iya, dulu sama kita kuliah. Jadi kita psikologi sama tapi beda nih ini. Beda ini. Beda tapi- jalur. Beda jalur. Tapi gue ikut sini ya. Gitu. Oh. Itu teman-teman saya kuliah, teman ngeband, teman main futsal. Temennya banyak. Iya. Dia apa juga dilakuin nih kayaknya. Ya, apa juga dilakuin aja. Coba kita sebelum ini kita ini dah. Kan sekarang kan posisi kerja ya di film, orang tuh beranggapan bagi gue ya, orang kalau gue sih kacamata gue sebagai umum gitu ya. Orang tuh kayaknya kalau ngomongin kerja di film kayaknya enak terus, Cong. Iya. Nah, Karena kan mungkin kan pengen jadi di TV gitu-gitu ya. Tapi lu berbagi sih, emang kerja di film tuh ngapain sih? iya. Awalnya ya, semua sebelum gue masuk ke situ juga, awalnya juga kerja di film kayaknya enak gitu ya kan. Wah, bisa ketemu artis ya kan. Makanya juga bilang enak gitu kan, kayaknya enak. Jujur gitu. aja, gue waktu itu baru pertama kali masuk pun agak norak, Cong. Nora, gue suka sama salah satu artis tuh cewek cakep tuh. Iya. Wah, dia juga gitu. Idola banget, Cong. Itu manusiawi ya. Iya, pas ketemu langsung, wah ini aslinya cakep. Aslinya tuh cakep aslinya di film apa di layar kaca apa aslinya ketemu cakep mana? Yang mana dulu nih? Iya. Semua, jadi nggak semua artis Nggak sesuai itu, tergantung. tergantung artisnya. Oh, kira semuanya rata-rata, wah cakepan aslinya daripada di. Ada yang cakep aslinya, ada yang aslinya enggak, Cong. Oh, gitu ya. Ternyata apa mungkin di edit di videonya kali ya. Kalau yang gua suka ini kan memang wah alami nih gitu. Pas gue liat aslinya, aduh cantik banget gitu. Itu Nora tuh sempat norak, foto. Berapa bulan kemudian hampir setahun baru biasa aja jadinya. Nora juga ya gue ya. Ngapain udah bosen Iya, gitu. udah biasa. Beda kebiasaan setiap hari. Iya, di dunianya gitu. Terus lu waktu lu masih di industri film tuh lu posisinya apa sih? Awalnya sih sebenarnya kan karena kita lulusan psikologi ya. Iya, betul. Psikologi nggak jauh-jauh dari apa sih? Iya. Jadi- HRD. Kalau nggak HRD, ya itulah pokoknya dah. Gue ngelamar di situ sebagai HRD rekrutmen di tahun 2013. Nah, gitu. 2013 gue di sana ngelamar HRD rekrutmen selama 2 tahun setengah gue di rekrutmen. Di rekrutmennya. Terus lanjut jadi Lanjut ditawarin tuh, gue jiwa orangnya nggak bisa ditantang, oh, ya kan? Dikasih tantangan ini, kamu bisa gak? Wah, ajar gitu, buktiin gitu. Mau ditantang, kamu pindah ke produksi bisa gak? Waduh, jadi apa dulu? Gitu kan? Jadi produksi, ngurus di lokasi syuting. Wah, kerjanya ngapain? Ya, kita nggak tahu ya, kita basic kita apa nih? Gitu. iya, sesuai nggak gitu, mampu nggak? Mampu gitu ya. nggak? Ya kamu nanti belajar sendiri. Kamu harus bisa belajar ngedit, tahu cara kamera gimana pengambilan. Jadi kan sendiri kita harus belajar ya. Walaupun bukan kamu yang kerja, tapi kamu harus tahu biar nggak dibodoh-bodohi orang harus gitu. paham, ya. Harus paham caranya gimana. Terus kamu harus bisa cara bergaul dengan orang-orang luar di sana gimana, orang lapangan gimana, kan orang lapangan tahu sendiri kayak gimana ya kan. Jadi lu apa di sana itu posisi sebenarnya kalau di film mah gue asisten produksi. Widih, asisten produksi. Kayak bos juga dong asisten. Nama gue ada di belakang, asisten produksi. Widih, keren ya. Waktu itu lu udah berapa film? Selama lu di bagian produksi itu
Berapa film kira-kira? Gua itu pas di film sekitar 2015 atau 2016-an Iya. ya. Itu film pertama gua horor tuh. Horor. Horor sekitar ada kali 10 filman atau berapa. Banyak. Oh itu layar lebar semua tuh ya? Layar lebar Berarti semua. lu fokus di layar lebar. Iya. Waduh, Karena gua kan iya. kerjanya di PH-nya PH film buat di bioskop. PH-nya gak usah kita sebut, kita bangga dia. Iya, jangan. Itu Itu kepala dia. kepala. Jadi waktu lu udah saat pandemi bulan apa sih awal-awal tahun ini? Itu lu lagi ngejalan project apa kira-kira? Waktu awal-awal pandemi kan itu masuk di Januari tuh. Masih satu yang di Depok tuh. Iya, baru satu tuh. Yang awal-awal tuh masih Depok tuh masih syuting tuh. Syuting film yang Baru. yang cerita di Twitter meledak, Cong. Oh iya. Tahu lah pokoknya kalian tahu Yang akan meledak yang Jadi paling langsung rame lah itu ya. Iya. Banyak film yang bikin juga sebenarnya. Iya. Oh. Masa lu nggak tahu sih? Gue baru ngeh. Film horor Iya. yang mahasiswa ke sesuatu desa. Nah, itu loh. Itu lain. iya. Itu yang lagi booming waktu itu tuh ya kan. Itu Itu baru masih syuting, ya? masih syuting sampai pertengahan Januarian lah. Hampir akhir lah sampai tanggal 20-an kalau nggak salah. Terus target tayangnya Target tayangnya niatnya di bulan Maret atau Februari. Tapi- Februari atau Maret tahun itu tuh, tahun sekarang. 2019 tahun sekarang ini. terus ya. akhirnya mundur. mundur. Kita udah ngebut syuting ya Iya. kan. Diburu-buruin. Iya. Terus akhirnya dimundurin gara-gara Covid ini ya kan. Aduh. Nah, sebelum habis selesai itu baru gue syuting lagi tuh film lagi sampai bulan Maret. Jadi stop produksi di bulan Maret. Oh berarti malah udah bener-bener gak ada produksi sama sekali. Ya. sama rata tuh di pertengahan Maret biasanya. Itu Ya, bener-bener pertengahan Maret itu udah selesai meledak langsung, tuh semuanya Covid. udah ini. Jadi apa namanya? Jadi kacau lah Iya. semuanya dunia persilatan. Sebenarnya bukan perfilman doang, cuma hampir Iya. semuanya Semua lini. mengalami Iya. efeknya ya. Semua lini Semuanya- ya. Semua lini kena semua. Tapi berarti kalau kan mau syuting berhenti semua. Terus lu berarti di kantor tapi masih kerja apa udah di rumah doang apa? Iya. Apa Dari, udah- dari kantor kebijakannya kayak apa? Kebijakan kantor sebenarnya suruh ya daripada dirumahkan tidak ada ini, ya mendingan out gitu. Oh di resign secara halus lah Ya, gitu ya. secara halus, secara baik-baik Nah. dengan musyawarah kali atau apa. Ya dengan kebijakan perusahaan atau apa, kalian boleh keluar gitu karena pandemi ini kita nggak ada yang tahu gitu kan. Iya, sampai kapan? Sampai kapan? Kalau kita dirumahkan saja juga kita mikir Iya, kita kan? duit dari mana? Hari-hariannya Iya, gimana? hari-harinya. Kita Jadi harus solusi dari kantor kayak gitu Ya, ya. atau solusinya. di jalan tengahnya. Jadi Ya. dikasih apa pesangon istilahnya Ya. untuk kedepannya daripada digantungin terus ya, jelas ya. daripada kita berharap pesangon yang besar tapi kita digantungin sampai kapan kita ya Soalnya ada juga pengalaman yang saudara gue cong kerja Iya. di IO cong. IO. Kerja IO kan susah juga kan mengumpulkan masa kan. Iya. Tapi dikeluarin nggak dikeluarin tapi juga nggak dipekerjakan. Jadi kan mau nyari Nah. tempat kerja bingung. Nah, Masih yang situ itu kasihan. yang begitu tuh. Makanya ini solusi sebenarnya terbaik. solusinya tadi kan ditanya kalau kamu ingin bertahan ya kamu tanpa jangka waktu yang kita nggak tahu kapan sampai kapan baru kita bisa panggil. Tapi kalau enggak kamu dirumahkan terus ya daripada gue mikirin di rumah terus ya Kan kan. pasti udah di-cut Iya, tapi kita tahu di-cut, apa atau kita resign berapa yang kita dapat ya udah mendingan buat kita putar lagi buat ya, hidup. buat ya. kita putar hidup lagi ya kan? Tapi berarti dulu kondisi teman-teman lu yang satu pekerjaan sama lu, berarti hampir semua banyak juga yang di resign. banyak hampir banyak sekitar 80%-an ya. Oh, udah cong berarti ya. Banyak itu. Iya, berarti pokoknya. itu pandemi goyang banget ya. Iya. Rugi industri film ya. Wah industri film bioskop mati. Oh iya betul. Iya. Apalagi lebar cong ya, bioskop Iya, mati mau nyetel di mana? Iya. Hajatan. Wah yang tajam. Jadi susah bi. Jadi yang begitu apa namanya kondisinya tuh jadi semuanya 80%. Iya. Yang mungkin tinggal kantor-kantor intinya aja kali. Ya intinya bos-bos besar lah, bos-bos manajer atau direktur. Ya berarti yang di back office semua gitu ya. Tapi orang-orang lapangannya karena nggak ada produksi, ya mau ngapain lagi kan gitu. Terus nah itu temen-temen lu sekarang kan udah out dari kantor. Ngejalanin hari-harinya gimana? Ada yang berusaha apakah pindah ke PH lain?
Kalau untuk pindah ke PH lain mah nggak mungkin sih. Karena sama ya. Karena sama. Karena saya mungkin dia tuh Sama. sinetron gitu. Nah, sinetron juga kan nggak boleh syuting. Oh iya sih sama aja. Nggak boleh syuting. Kalau belakangan ini oke, udah mulai direnggangkan, tapi Jakarta kan masih belum boleh. Iya. Boleh syuting itu di luar Jakarta. Iya. Makanya sekarang udah banyak PH yang sebagian pada syuting di luar daerah. Iya. Kayak gitu. Tapi tetap belum bisa berjalan dengan normal lah semuanya gitu ya. Jadi istilahnya teman-teman itu ngabisin uang pesangon aja kali ya? Habisin uang pesangon sama buka usaha sih, pada kebanyakan rata-rata buka usaha, karena uang itu kalau kita habisin itu pasti cepet habis dong. Iya, kalau buat makan doang Ya, gitu. makanya kita puterin ini uang kayak gimana nih. Tapi usaha juga lagi begini juga. Iya, tiarap juga. Ternyata yang Usaha juga. yang pada berhenti banyak, pada bikin usaha semua tuh. Dan Iya. yang beli siapa? Yang beli yang nggak berusaha. Gak ada yang beli, Cung. Yang kerja sama kantor udah menipis. Iya. Gajinya setengah misalnya. Iya, setengah. Yang beli siapa? Tapi lu pada pertama kali pasti tadi bilang tadi di resign secara halus lah ya. Ada rasa ini nggak apa ya? Apa? Kecewa, Kesel. apa stres, apa? Oh gue biasa kerja tiba-tiba besok udah nggak mau ngapain nih. Kalau awal-awal nggak ada, kalau kecewa pasti ada sih. Karena gue udah hampir berapa tahun ya? 7-8 tahunan lah. Oh lama tuh Jong, lama tuh. Setia juga dong gitu Iya. doang ya kan. Ya, terus anjir kita udah totalitas tapi kita beginiin ya atau gimana ya, kecewa gitu sih. Tapi gue percaya pede aja, rezeki nggak bakal kemana gitu. Aktivitas kemana-mana. Ya, yang penting kemana-mana ada. Gitu. Yang penting ada, yang penting punya ilmunya, mau jadi apapun, yang penting uang gitu di uangan ya kan. Terus tapi beda, walaupun keluar dari kerja, biasanya gue hampir 24 jam. Oh di lapangan. Oh, di lapangan. Iya, tidur di mobil, Cong. Oh di mobil. Iya, bukan mobil gue ya. Mobil bisa goyang, kita bisa sampai jalan tuh mobil. Cong, kita tidur di mobil. Ya positif aja lah. Ya kan gerak kita, kan kita bergerak. Kalau gue rasa itu odong-odong ya. Mobil odong-odong. Masih gitu. tidur di mobil ya kan pernah tuh. Jadi kalau orang apa produksi mah capek bener ya. Capek banget. Kirain gua kan orang-orang pasti ngeliat wah orang film enak, duitnya banyak, Iya. kerjanya enak gitu. Belum Tapi dulu merasa. kalau kita nanya lebih sensitif sedikit nih ya. Tapi menurut di film gaji lu lumayan, nggak sebut tapi menurut lu ya lumayan. Dibilang gaji, Lebih dari ini. gaji sih lumayan lah, standar lah, lumayan lah standarnya. Tapi emang tanggung jawabnya capeknya emang seimbang gitu. Ya tanggung jawabnya seimbang. Kita lebih dapat kenal dunia gitu, dunia luar, dunia relasinya lebih banyak gitu. Iya. Oh kita kenal dunia kayak gini nih, dunia kayak gini kayak gitu lah, banyak lah. Kenal artis, Iya, Cong. Iya. Kita kan kenal sih gak gitu. Iya. Dia kenal gua loh. Yang artis ini. Artis papan tengah. Apa tengah? Jangan papan gua banget ya. Papan tengah aja stabil, Cong. Tapi berarti sekarang lu malu udah ada setelah resign berarti udah mulai menjalani hidup, udah ada usaha lagi sekarang. Ya udah berapa bulan kan dijalankan juga, udah berapa bulan gua ada kali hampir setengah tahun lah. Udah merasakan hidup baru lagi gitu. Oh. Dunia baru Dunia lagi. baru, hidup baru ya kan. Oh, dunia barunya kayak Berarti gini. karena mah yang sekarang mah udah nggak ada hubungan sama film lah gitu Udah ya. nggak ada, tapi kadang-kadang teman-teman lama masih kontak, minta bantuan, gue bantuin gitu. Apa tuh bisa bantuin? Sekarang bioskop kan lagi nggak ada nih. Oh. Lu pernah denger gak nonton film di dalam mobil dengan layar tancap? Oh iya. Oh iya. Iya lagi zaman tuh di situ ada di situ. belum lama di alam sud Iya, sebut iya, ya. bener, Alam iya, Sutra. iya, iya. Itu ada gua dong. Oh, ada Itu lu ya? bantuin, ada andil dikit-dikit lah. Soalnya kalau gue lihat si Amset tuh ada bacanya banner-banner gitu. Ya, minggu ini juga masih ada. Cok. Ada Masih. Scooby-Doo. Lu merhatiin aja lu, gua kaget. Ya, itu dikit-dikit ada campur tangan dikit lah, Cok. Oh, Nah. itu dia berarti nonton filmnya bener dalam mobil. Tapi mungkin sensasinya lebih gimana nih? Ya, Tapi teknologi, Cok, bagus. Gimana tuh? Kita dalam mobil, audionya dari mobil kita. Kok bisa? Pakai radio. Oh. Jadi kita nanti bikin sistem Kayak transmitter ada transmitter. transmitternya, kita tentuin radio di gelombang berapa. Nanti semua kita kasih gelombangnya. Masuk di dalam mobil Oh, kita itu. so- Tapi kalau mobilnya soundnya jelek ya itu, Cok, rasakan nanti. Berarti balik ke mobilnya juga dong. Jangan pakai odong-odong.
Tapi rugi juga, Cong. Apa rugi gimana? Mobil 2 jam nyalain terus, Cong. Iya, AC, bensin. Oh iya. Bensin Tapi terutama. mungkin kan orang-orang yang memang edik ya, orang yang merindukan nonton Merindukan. film, oh itu kan menjadi sensasi yang Tapi untuk itu kan protokol terjaga Iya. kan di mobil. Nah. Jadi sebenarnya itu solusi nonton bioskop saat pandemi ya. Iya. Sekarang Jadi, udah mulai. jadi misalnya ya manusia gitu ya pinter ya, jadi beradaptasi dengan Iya. baik. Tadinya nggak boleh di gedung bioskop, akhirnya pindah ke parkiran. Ya kan? Mobil sendiri. nanti kalau gedung bioskop udah boleh, mobilnya masuk ke dalam mobil gedung bioskop. Jadi kan dua. Sama, Cong. Tapi sebenarnya ada yang seru juga. Oh, Jadi kita nggak usah pakai rapi-rapi, pakai koloran aja bisa. Oh, iya. Kan ada yang lihat. Kan bioskop juga sama, Cong, bisa pakai koloran. Tapi maksudnya kan nggak sopan, nggak enak kita Iya. lihatnya kan banyak orang yang lihat. Tapi kalau misalnya di dalam mobil, Kalau gitu berarti bayar tiketnya per mobil kali ya, bukan per orang. Ya, tiketnya kayaknya per mobil itu kan gua nggak tahu. Kalau gua kan Iya, di belakang layar ya. Gua di belakang layar, teknisi kecilan. Itu kalau malah dong, main nonton. Ngetupin. Kadang-kadang gua juga mikir juga, apa enaknya nonton Iya. kayak kan, tapi ya orang udah rindu kayaknya. Iya, kayak orang dari Indo kan. Jadi kan gue bilang mungkin kalau orang yang edik, no biasa, tiba-tiba nggak ada hiburan, di rumah mulu kan, tiba-tiba ada begitu kan suatu hal yang tapi ya kalau misalnya pandemi ini masih yang kita nggak tahu beberapa lama itu mungkin bisa jadi kebiasaan baru. New normal. Ya contohnya sekarang nonton bioskop di handphone. Ya pasti ada Apa plus enaknya minusnya juga. lah. Iya. Kan sekarang banyak platform-platform Iya. yang sekarang naruh film streaming lah ya, streaming. bayar berapa puluh ribu bisa nonton sampai setahun. Iya. Tinggal pilih mau film yang mana aja. Tapi kayak jujur aja Jong, kalau gua pribadi sebagai pernah terjun di situ, kayak kalau karya kita kadang-kadang diituin kayak gua aja nonton aja kayak kurang greget gitu. Kurang dapet gitu. mungkin dari mungkin Feelnya, itu filmnya soundnya mungkin gitu gitu Iya. ya. Nonton di handphone, kalau handphonenya bagus, kalau jelek. Ya, tapi mungkin kan buat orang-orang yang mobilitas tinggi kan. Mungkin Tahu-tahu ada pesan WA datang ding kali-kali. Ngeganggu. Ganggu. Jujur aja saya mau pernah nonton berapa kali. Yang film gua terakhir kali itu yang gua syuting di pandemi itu, yang gua bilang dari sampai selesai bulan Maret, kan sekarang udah masuk di platform streaming. Oh, udah masuk ya? udah Ya, masuk. filmnya. Ya nggak usah, jangan disebutin. gua sebutin ya. Itu gua pengen lihat tuh hasil, tapi sakit hati juga dong. Nggak ada nama gua di situ. Ada. Kagak ada dihilangin nama gua. Karena udah nggak di sini kan ya. Tapi kan sebenarnya kan gue yang ngerjain tuh sampai selesai syuting. Tapi ngeditnya bukan, gue nggak ngikut gitu. Kata siapa nih, nggak penting. Nggak penting. Makanya bang. Ngomong. Sebenarnya gue nonton cuma ngecek nama gue doang, ada gak nama gue? Penting banget tuh yang cek nama lu. Buat ini polio lagi. Portofolio. Ketika ditanya, ini film-film saya. Ya. Siapa yang mau nanya? Mertua. Anak nanya. Tapi dulu waktu gue masih kerja di dunia gitu ya, dunia film, kan suka dapat jatah tiket gratis buat keluarga. Oh iya. Gua aja keluarga gua suruh nonton, keluarga gua ngehargai, nunggu sampai nama gua ada dipoto, gitu. Masukin status ya gitu. Oh jadi menarik juga nih saat lu waktu lu belum nikah lu udah kerja di industri film kan? Udah. Itu tanggapan calon mertua gimana tuh? Kalau lu anak film itu bagus Orang nggak? tua gua dulu, gua cara deketin bini gua, gua kan kalau deketin orang cewek tuh pasti gua deketin orang tuanya. Oh iya. Kan? Jadi belok dikit nih kita nih. Gak apa-apa sih, bebas. Deketin orang tuanya, kerja di mana? Di sini Bu, di sini. Oh ya, terus kita pernah bahas Ibu, teman-temannya Ibu pada mau nonton film nggak? Calo. Kamu calo ya? Mau nonton film nggak? Tiket. Boleh nggak film apa? Film ini dapat tiket gratis banyak nggak? Banyak kan, setiap karyawan dapat jatah Bu. Modus. Kasih. Mbak, terima kasih semuanya pada seneng. Dapat dana gitu. Semua berawal dari tiket film. Calo. Tapi Iya. ya semoga, tapi kayak kalau gue dengar sih Jong, akhir-akhir ini katanya bioskop udah mulai dibuka nih. Ya katanya Ya, dengar. dia Tapi mulai- kan waktu itu tanggal berapa mundur lagi, tanggal berapa mundur lagi. Iya. Tapi kalau gue denger memang katanya kalau tahun ini sampai bisa dapat izin, ya dengar-dengar dari teman lama yang masih kerja juga antara bulan Desember. Iya, tadi gue nonton berita kemarin yang di Bekasi udah ditinjau sama itunya udah mulai tapi emang disilang-silangin Cong, diselang-seling. Oh, yang dibuka itu Cong rata-rata studio yang gede-gede Cong. Ya maksudnya yang gede-gede Yang maksudnya. kapasitasnya bisa 500-600 orang. Oh. Jadi satu studio kan biasanya di mall itu nggak semua mall dapat studio Yang besar gitu ya? Besar. Ah. Contoh daerah Tangerang. Ah. Yang paling terbesar di Tangerang itu Mau apa?
sebutin nggak apa-apa, Cong. Apa nih? Tang City. Balai kota. Oh, balai kota paling gede. Ada gede, berapa kapasitasnya? Kayak gitu. Atau di Sumarekon ada kapasitas berapa gede? Oh, mungkin biar nggak ketika 50%-nya masih kosong. Masih banyak penontonnya. Kalau 600 aja kan masih 300. Setahu gua itu memang udah ada sebagian kota yang udah dibuka. Karena gua walaupun udah nggak kerja lagi, tetap dapat info terus. Ya, karena kan teman-temannya kan orang-orang itu juga. Tapi lu kedepannya kayaknya udah nggak ke film lagi, udah nggak bakal kerja begitu lagi. Kalau kayaknya doa gue juga sih, kayaknya waktu itu kan sempat gue bilang gue pengen istirahatin lelah karena ngalamin selama berapa tahun gue kerja 24 jam kayak lebaran gue cuma salaman doang sama orang tua, cuma kerja lagi. Wah, begini gue sama nenek gue, waduh cucu gue yang ini rese juga nih. Berapa tahun gue lebaran gue kayak gitu gue cuma kan gua walaupun gua produksi dulu, ini cerita agak melenceng dikit. Gua walaupun gua produksi, gua suka bantu promosi juga, Cong. Jadi promo-promo ke setiap kota. Jadi gua kadang-kadang dipercaya sama itu PH ikut promo ke kota-kota. Jadi ngerasain juga jagain artis di gini sakit, Cong, jadi artis, Cong. Cubit-cubit dicakar-cakar, bukan gua artisnya, gua dicakar-cakar ya kan. Tapi apa lu ngerasain kan? Jangan sakitin. Ada salah satu artis cowok yang ganteng, Cong, masih muda, digilain semua para wanita. Gila. Dari yang muda sampai yang tua. Gua pernah ngerasain tuh di Bandung. Udah kayak lawan zombie, Cong. Itu kisah nyata banget, kayak lawan zombie. Jadi tim gue suruh lari dulu. Gue tahu yang diincer nih orang doang, nih artis ini orang nih. Yang lain pada nggak sanggup. Gak, lu aja yang jagain gak. Kalau yang pahit-pahit pasti gue, Cong, yang jagain. Ban serep. Karena gue kalau itu masa bodoh. Itu bawa orang yang lama, yang penting artis gue aman gitu kan. Ini artis juga wadal juga nih, Cong. Karena ini artis terlalu baik, maunya dipoto, tapi kalau ada berapa 500 orang dipotoin, emang gak pegel tuh. Iya. Karena kan gue kasihan juga sama dia. Memang dia orangnya welcome, tapi guanya yang capek nungguin. Jadi itu apa namanya, maksudnya pengalamannya pahit-pahitnya di film kayak gitu ya. Semua ini cewek semua yang dilawan. Ya gimana tuh, ternyata digencet, wah ngerasain apa aja tuh, ya. Kalau pada sakit aja badan. Tega ya. Gua ngomong nih sama artis, lu mau ngikutin gua atau lu mau masih di sini? Kalau masih di sini gua lepas lu. Gua tinggal. Gua ikut tuh, Bang. Lu capek juga kan kayak gini. Lu capek juga. Iya, Bang, capek, Bang. Udah, mau ikut gua. Dengan gaya gua, iya, Bang, gaya lu. Ayo. Tanpa tega. Terobos. Terobos tuh, cewek jatuh juga bodoh amat. Sampai jatuh itu. Namanya fans, kalau udah tergila-gila, waduh, parah dah. Tapi itu benar gitu, Jong. Jadi kalau ada omongan bahwa dunia perfilman kerja di film tuh enak, lu bisa dengan hati, ternyata ada juga kan capek-capeknya tuh juga semuanya. Pahit-pahitnya ada, pahitnya parah itu. Tadi kerja 24 jam, kan jauh dari keluarga, ketemu anak istri juga kadang waktunya nggak ada. Waktu itu belum punya anak istri, Cong. Oh, belum punya. Untungnya belum punya. Kalau dia punya kan kasihan juga kan, dia berkeluarga. Anaknya tinggal mulu. Waktu awal-awal itu masih bujangan, makanya gue mikir ya masih bujangan, nggak pulang berapa hari juga atau sebulan masih bebas gitu. Tapi pas ngerasain punya anak bini, terus jauh juga, bini juga sibuk juga kerja kan, masih ya kayak pas punya anak nanti nih, gimana? Anaknya pulang-pulang, Om, siapa Om? Nggak pulang-pulang, nggak kenal. Sampai gue berdoa kayak gitu tuh, kalau gue punya anak, kalau bisa agak berkurang dikit. Berkurang banget. Gak apa, mungkin ada rezeki yang lain, Cong. Kan sekarang udah punya usaha nih. Alhamdulillah. Kita bahas sih, Cong. Tapi kayak kasih bocor lu, usaha apa sih? Clothing aja. Nah bagi teman-teman ya kalau jadi teman-teman yang pengen buka usaha clothing bisa belajar dikit-dikit kan. Nanti kita ulas kayaknya nih. Berapa sih modal usaha clothing? Belinya di mana sih? Gimana cara memasarkan produksinya? Kita bahas di part 2-nya. Nah sekarang terakhir lu walaupun udah enggak berkecimpung di dunia industri film, tapi kira-kira apa sebenarnya harapan lu ke depan industri film tuh gimana gitu? Ya, di pemerintah juga boleh. Gua harapannya semoga cepat selesai nih pandemi ini. Semua sektor soal kena ya kan. Soalnya kalau sampai ini nggak selesai kasihan, Cong. Yang
kita disuruh buka usaha. Yang beli siapa ya kan? Gue pertanyaan gue itu. Semua pada buka usaha semua. Iya itu satu. Makanya gue bilang berharap ini cepat selesai biar semua membaik semua. Kalau ini nggak selesai kasihan juga yang lain. Karena industri film itu bergantung pada bioskop ya. Iya. Jadi kalau bioskop tutup nggak ada pemasukan. Ya kalau cuman industri film bergantung dengan platform-platform yang streaming ya. Nggak ketutup lah gitu bahasa kata. Ketutup walaupun untung ya. Iya. Walaupun untung tapi untungnya nggak seberapa gitu. Pasti kan untung terbesar mereka PH ini dari bioskop. Kalau sampai 2 juta penonton, Iya. kali aja berapa udah berapa, bisa berapa miliar, Cong. Iya. Nah, enaknya di PH itu bonusnya itu, Cong. Gitu. Makanya dulu ambil ke situ ya. Dulu waktu dikasih tantangan, gue lihat waktu zaman gue masih heady nih, Cong, ya. Masih heady, pembagian bonus. Kok gue dapat bonus segini doang gitu. Terus ada teman gue yang diproduksi 1 kali gaji ya enggak? Ya, gue dicengin tuh. Emang berapa kali gaji kalau orang produksi? Wah, kalau film lu yang lu pegang meledak, Duar. bisa Kali lipat lah. bisa beli mobil, Cong. Tapi kalau nggak meledak, Kalau meledak, lu udah meledakin. di ide Cong. Sama aja banyak. Sama aja. Makanya, oh kayak gitu ya. Oke, gue semangat tuh. Gue berdoa yang mulai gue dipindahin. Bener ya kan dipindahin. Kalau dipindahin pas pindahin dapat film pertama, gue bilang sama bos gue, ini pasti film meledak Pak. Yakin kamu? Bapak paling bikin film paling berapa ratus penonton gitu. Cuman paling gede 200.000 penonton. Nama saya bisa jadi 1 juta atau setengah juta penonton. Songong dia. Benar kejadian. Kata dia, nggak kejadian, Cong. Gue asal ceplak doang gitu. Biar bos gue meyakinkan gitu. Semangat ya. Bahwa bapak nggak bakal rugi. Oke. Gue gituin. Benar ini awalnya kayak gitu. Gue godain tuh, gue bicara-bicarain film komedi, komedi seksi gitu kayak Warkop. Iya, wajar ya. Terus gue bilang, pasti meledak Pak. Yakin kamu nggak? Apanya yang meledak nih? Filmnya, Cok. Filmnya. Kamu doain aja nggak kalau sampai ini film meledak, saya kasih bonus kamu. Wah semangat, Cok. Doa terus, Cok. Setiap hari zikir, doa terus. Zikir nggak makan. Pas film tayang tuh di atas 500.000, 600, wah Pak bonus. Bonus. Mantep ya. Iya. Jadi ya itu istilahnya buat modal nikah dulu kali juga ya. Ya mau simpen nih, Cong, dikit-dikit. Simpen. Ya. Jadi intinya ke depannya tuh pengen ya bioskop tuh buka kembali, normal kembali gitu ya. Jadi otomatis walaupun lu udah nggak di dunia itu lagi, kita nggak tahu ke depannya mungkin lu balik lagi bisa. Kita nggak tahu. Ya, kita kan nggak ada yang tahu juga. Bisa apa tahu di PH lain atau di PH lama. Gue juga nggak mau bilang, gue nggak mau balik lagi, gue nggak ini. Kan siapa tahu udah punya keahlian, udah di YouTube nih kita bikinnya sendiri kan kita nggak tahu, Cong, siapa tahu kan. Contoh dia mau bantuin kita aja. Kita itu bisa diomongkan lah. Jadi ya intinya tuh di COVID ini semua sektor termasuk industri film itu yang paling terpukul juga. Ya, karena semuanya tadi kru karyawan banyak yang di-cut. Ini juga ada solusinya tadi juga ya. Iya. Ya kalau kita misalkan yang masih kerja di PH ya, yang pegawai PH-nya itu masih mending kalau masih digaji, Cong, ya kan. Kalau di film kan ada dua kategori. Oh, 2 tipe ya, pegawai. Lu yang kerja di PH-nya atau lu kerja di luar PH. Kru lepas kalau nggak ada syuting mau ngapain ya? Makan apa, Cong? Banyak gitu. Dulu banyak yang sebelum sekarang udah mendingan. Sebelum ini masih tuh berapa bulan pandemi banyak teman-teman kru lepas yang gua kenal gitu pada WhatsApp, pada telepon nanyain enggak gimana karena mencari makan dari situ doang gitu ya. Kalau itu nggak ada sampai kapan nih enggak kita gini ya mau gimana lagi ya kan. Karena ya emang pandemi siapa yang mau sih ya. Karena ini kan udah ada yang kita tahu kan takutnya yang awalnya pikiran kita cuma sebulan ini, 2 bulan, 3 bulan. Hampir setahun, Cong. Karena kan global sih, bukan kita doang ngalamin, semua yang ngalamin. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Amin. Semua bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini kali, Cong, nih perfilman. Tapi kita bagi lagi kita ke part 2 nih. Kita ngebahas soal clothing. Makanya teman-teman yang penasaran, jangan lupa nanti tonton, di subscribe, jangan lupa. Loncengnya. Jadi sampai ketemu lagi di part 2 bersama Bung Angga lagi nih. Cong Angga, bersama Cong Angga lagi. Kita ketemu di part 2. Tapi kita akan ngebahas soal clothingnya dia. Oke. Jadi sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.